Hello everyone, saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dalam penyuluhan sosial, tentunya kita berinteraksi dengan masyarakat setempat yang kita akan tuju. Ketika kita memberikan penyuluhan, perlunya masyarakat sebagai audiens, namun tak hanya memberikan penyuluhan saja, masyarakat pun perlu memahami apa yang kita sampaikan dalam penyuluhan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting. Mengapa penting? Partisipasi aktif masyarakat penting karena untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan keberlanjutannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi masyarakat beserta contoh konkretnya. Yang pertama, meningkatkan kepemilikan program. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyuluhan sosial, mereka akan memiliki program tersebut. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyuluhan sosial, mereka akan merasa memiliki program tersebut. Rasa kepemilikan ini akan meningkatkan motivasi dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga keberlanjutan program. Contohnya, dalam program penyuluhan tentang pengelolaan sampah, masyarakat dilibatkan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi setempat. Mereka juga berpartisipasi dalam membentuk kelompok pengelola sampah di lingkungan masing-masing. Yang kedua, menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang sebenarnya. Dengan demikian, program penyuluhan dapat disesuaikan agar lebih relevan dan sesuai dengan konteks lokal, sehingga akan lebih efektif. Contohnya, dalam program penyuluhan kesehatan ibu dan anak, masyarakat dilibatkan untuk mengidentifikasi isu-isu spesifik yang dihadapi, seperti gizi buruk, kesehatan reproduksi, atau faktor budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Materi penyuluhan kemudian disesuaikan dengan isu-isu tersebut. Yang ketiga, memobilisasi sumber daya lokal. Partisipasi masyarakat memungkinkan identifikasi dan mobilisasi sumber daya lokal yang tersedia, seperti tenaga sukarelawan, fasilitas, atau pendanaan dari masyarakat. Hal ini akan meningkatkan keberlanjutan program karena tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar. Contohnya, dalam program penyuluhan pertanian berkelanjutan, masyarakat dilibatkan untuk menyediakan lahan untuk demokrasi plot, tenaga kerja, sukarela, dan berbagai pengetahuan tentang praktik pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses penyuluhan, mereka akan lebih mudah memahami dan mengadopsi perilaku yang dianjurkan. Partisipasi aktif mendorong proses belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Contohnya, dalam program penyuluhan tentang manajemen air bersih, masyarakat dilibatkan dalam praktik langsung membuat dan memelihara sarana air bersih seperti sumur atau instalasi penyaringan air. Mereka juga berpartisipasi dalam memonitor kualitas air secara berkala. Yang kelima, membangun jaringan dan kemitraan. Partisipasi masyarakat memungkinkan terbentuknya jaringan dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-profit, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Kemitraan ini dapat memperkuat program dan meningkatkan keberlanjutannya. Contohnya, dalam program penyuluhan tentang pengembangan kewirausahaan, masyarakat dilibatkan dalam membangun kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, penyedia pelatihan keterampilan, dan pemasaran produk lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap penyuluhan sosial, program tersebut akan lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan karena masyarakat merasa memiliki, memahami, dan termotivasi untuk terus berpartisipasi dalam upaya perubahan positif di lingkungan mereka. Pembahasan dari video kali ini, terima kasih.